Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menyampaikan evaluasi pekerjaan kalian untuk subbab nilai mutlak. Hal ini perlu saya sampaikan karena materi ini merupakan dasar untuk kalian bisa melangkah ke subbab berikutnya. Mungkin karena materi nilai mutlak juga merupakan materi yang benar-benar baru bagi kalian, ada beberapa hal yang harus saya tekankan di sini karena memang kalian belum pernah mendapatkannya di SMP. Lalu hal apa saja yang harus kalian perbaiki dari beberapa pekerjaan kalian? Di sini Ibu menemukan beberapa kesalahan dalam penulisan tanda nilai mutlak. Yang pertama itu adalah penulisan tanda nilai mutlak. Ini ada yang menuliskan kurung seperti ini, padahal ini sebenarnya adalah tanda nilai mutlak. Kemudian ada lagi yang kurung siku, ada lagi banyak sekali yang menuliskan tanda mutlak itu dalam bentuk kurung siku. Nah, ini juga. Kemarin di materi sudah saya sampaikan bahwa lambang dari nilai mutlak adalah seperti ini. Garis lurus kanan dan kiri. Garis lurus kiri dan kanan. Ini garis lurus ya. Sementara kalau ini bentuknya kurung, ini kurung siku, ini juga kurung siku, ini juga kurung siku. Itu salah, bentuknya harus seperti ini. Garis lurus diapit oleh garis lurus kiri dan kanan. Jadi ini salah, ini juga salah. Ini tidak seperti ini. Yang betul seperti apa? Ya ini, contohnya ini. Nah, ini pekerjaan tulisan dari teman kalian. Ini tandanya seperti ini. Mutlak itu garis lurus. Ini penulisan tanda nilai mutlak yang benar. Itu hal yang pertama harus kalian perhatikan, penulisan tanda. Kesalahan yang kedua, kurang teliti dalam perhitungan. Kita lihat contoh kesalahannya seperti apa. Ini, di sini negatif 3 ditambah X, tapi kenapa di bawahnya jadi X ditambah 3? Ini kan X-nya positif, ini tetap positif. Ini negatif, harusnya di sini juga negatif. Kalau mau diubah, dibalik X-nya yang di depan, jadinya X minus 3. Ini kurang teliti di sini. Ada lagi, ini sama untuk nomor 6. Ini juga nomor 6, kesalahannya sama. Di sini negatif 3, harusnya sini juga negatif 3. Ini X, ini X. Seperti itu. Ada lagi, ini 12 dibagi 18 kalikan 6. Ini kan dicoret, 18 sama 6. Mau dicoret, sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 itu 1, 18 bagi 6 adalah 3. Harusnya berapa? 12 dibagi 3, tapi di sini malah 12 dibagi 6. Ada banyak sekali kesalahan hitung karena kalian kurang teliti. Ini beberapa contoh yang saya ambil. Kunci dari matematika itu adalah teliti dalam perhitungan. Kalian harus cermat. Ini beberapa contohnya. Kemudian kesalahan yang ketiga, kurang runtut dalam penulisan. Nah, di sini X sama dengan negatif 3. Kalian disuruh mencari nilai mutlak dari 6 dikurangi mutlak negatif 5 adalah di sini benar. Ini ada mutlak, ini mutlak. Nah, ini negatif sampai sini benar penulisannya. Ini tanda mutlaknya di sini kurang 1. Padahal di sini ada berapa? 1 sama 2. 1, 2. Di sini tinggal 1. Yang 1 kemana? Ini kurang runtut. Harus urut runtut. Nah, di sini mutlak negatif 3 dimutlakkan. Negatif 3 dimutlakkan harusnya 3, tapi di sini negatif 3. Ini tandanya sudah benar, mutlak, 6-nya urut, negatif. Ini ada mutlak lagi. Ini sudah dikeluarkan tapi hasilnya salah. Ini ya, tidak runtut. Sama di sini juga. Ini negatif mutlak, tanda mutlak depan belakang, kemudian negatif 20, ini juga negatif 20, 2 kalikan X. Ini kalau tanpa kurung, kalian nanti salah perhitungan, malah menghitungnya 2 kurangi 5, padahal yang dimaksud adalah 2X, 2 kalikan X. Maka di sini harus kasih tanda kurung atau titik.
2 dalam kurung negatif 5, maka hasilnya negatif 10. Ini hasilnya tapi benar. Kemudian ini X kuadrat, kalau tandanya ini seperti ini kan mutlak, padahal yang diminta bukan mutlak tapi dalam kurung negatif 5 dikuadratkan, bukan mutlak negatif 5 dikuadratkan. Ini harus runtut. Contoh yang benar seperti apa? Nih, ini mutlaknya kan yang pertama depan sama belakang, ini mutlak. Kemudian ini juga yang tulisan biru, ini pasangannya dengan ini merah dengan merah pasangannya. Kita mengerjakannya itu dari dalam, dari nilai mutlak yang paling dalam. Mana yang paling dalam? Ya X-nya ini. Mutlak X-nya berapa? Negatif 3. Kita ganti negatif 3. Ini selalu mengikuti urut. Jadi kita tidak mengubah soal. Kalau seperti ini kan kelihatannya mengubah soal. Di sini mutlaknya ada 2. Yang belakang garis lurusnya ada 2, sementara ini cuma 1. Maka yang benar seperti ini urut, 6-nya juga urut, negatif-negatif, ada tanda mutlak, ini dimasukkan negatif 3-nya, negatif 5, garis lurus lagi. Ini yang paling belakang kan pasangannya sama yang depan. Kemudian yang biru ini pasangannya dengan yang biru, yang merah dengan yang merah, jadi runtut. Mana yang dikerjakan dulu? Yang ini, mutlak negatif 3. Mutlak negatif 3 adalah 3. Nah, baru 3 dikurangi 5. Yang paling depan lagi kan ini, yang paling dalam. 3 dikurangi 5 berapa? Negatif 2. Baru mutlak ini kita kerjakan, negatif 2. Mutlak dari negatif 2 berapa? 2, positif. Ini kok ada min? Nah iya, min dari sini. Ini kan min, jadi di sini turun. Min. 6 dikurangi 2, 4. Tapi kan ini masih mutlak. Maka mutlaknya tetap kita tulis. Mutlak dari 4 adalah 4. Jadi harus runtut biar kalian tidak bingung. Pasangan mutlaknya itu yang mana? Merah dengan merah, biru ini untuk biru, sama hitam untuk hitam. Untuk yang bawahnya, yang betul seperti apa? Nah, ini mutlak, ini juga mutlak, negatif 20 ditambah 2x ditambah x kuadrat. Negatif 20-nya urut, 2 ini 2. X-nya, kan X-nya diganti dengan negatif 5. Karena di sini tanpa nilai mutlak, artinya 2 kalikan X. Ini 2 kalikan negatif 5. X kuadrat, ini negatif 5 dikuadratkan. Negatif 20. 2 kalikan negatif 5. Negatif 10 ditambah negatif 5 dikuadratkan. Itu kan positif. Negatif 5 kali negatif 5, 25. Baru ini kita jumlahkan. Mutlaknya ada di depan, garis lurusnya di depan ini urut, kemudian di belakangnya cuma ada 1, ini kita juga urut, biar runtut, biar kalian tidak bingung tanda. Negatif 30 ditambah 25, negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5 berapa? 5, berarti hasilnya adalah 5. Kesalahan selanjutnya, di sini ini benar nilai mutlak dari negatif 5, tapi ini hasil dari nilai mutlak, perhitungan nilai mutlak itu hasilnya selalu bilangan positif dan tanpa tanda mutlak. Jadi sudah berupa angka biasa. Itu untuk kesalahan ketiga, kurang runtut dalam penulisan. Sekarang kesalahan yang keempat. Hasil akhir dari perhitungan nilai mutlak tidak mengandung tanda mutlak. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau hasil akhir dari perhitungan nilai mutlak itu tidak mengandung tanda mutlak. Ini masih dalam bentuk mutlak, ada tandanya mutlak. Kemudian lagi, di sini ada tanda mutlaknya. Ini juga ada tanda masih dalam tanda mutlak. Ini juga kesalahan yang sama. Nah, bentuk yang benar seperti apa? Kalau di sini mutlak 4, artinya hasilnya 4, bukan ditulis dalam bentuk masih ada tanda mutlaknya. Kemudian ini juga mutlak dari negatif 5. Harusnya langsung aja tulis 5 tanpa nilai mutlak. Kemudian yang 12, ini mutlak dari negatif 12 berapa? 12. Yang ini mutlak dari negatif 5, harusnya berapa?
Harusnya mutlak dari negatif 5 sama dengan 5. Jadi hasil akhir dari perhitungan nilai mutlak tidak mengandung tanda mutlak, sudah berupa angka biasa. Itu kesalahan keempat. Lalu apa kesalahan yang kelima? Nah, ini salah ya. Oke, ini salah, ini juga kurang tepat, kurang tepat, kurang tepat. Lanjut ke kesalahan yang kelima. Hasil dari nilai mutlak adalah selalu bilangan positif. Ingat bahwa mutlak itu adalah alat untuk mempositifkan. Jadi hasilnya itu tidak mungkin negatif, selalu positif. Di sini kalian hasilnya masih negatif, ini negatif, ini negatif, ini negatif. Itu bukan hasil dari nilai mutlak. Ini juga negatif, hasil dari mutlak tidak mungkin negatif. Lagi, ini juga negatif, ini masih negatif. Hasil dari nilai mutlak selalu berupa bilangan positif. Itu yang perlu diingat. Ini salah, ini juga yang terakhir salah, kurang tepat. Harusnya dalam bentuk bilangan positif, tidak mungkin negatif. Itulah beberapa kesalahan kalian dalam mengerjakan konsep nilai mutlak ini. Jadi tanda itu harus diperhatikan, lambang dari nilai mutlak itu garis lurus, berupa garis lurus di kanan dan di kiri. Kemudian yang kedua, kalian harus lebih teliti lagi. Yang ketiga, hasil dari nilai harus runtut dalam mengerjakan. Yang keempat, hasil akhir dari perhitungan nilai mutlak itu tidak ada tanda mutlaknya. Kemudian yang terakhir, hasil dari nilai mutlak itu selalu berupa bilangan positif. Itu kesalahan-kesalahan dari pekerjaan kalian. Semoga bisa dijadikan pelajaran. Nanti akan saya bagikan beberapa tips yang bisa kalian gunakan dalam belajar matematika agar lebih mudah. Bagaimana caranya belajar agar efektif dan sebagainya, nanti akan saya buatkan video tersendiri. Tetap semangat meskipun kita masih PJJ, selalu aktif dalam pelajaran agar kalian tidak tertinggal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.